Baik, terima kasih Ferdian untuk materinya yang super sekali, sahabat Mira Asset. Nah, ini ya materi psikologi trading itu kalau kata Ferdian dan kata-kata mentor yang lain juga sama tuh, ilmu apa, eee caranya atau analisanya tuh sebenarnya cuma 20%, 80% tuh psikologi ya Ferdian ya. Makanya ini ditekanin dari awal tadi, dari kita ini pertemuan kedua, makanya kita bahasnya psikologi dulu ya Ferdian. Kemarin kita udah bahas plan, hari ini kita bahas psikologi. Nah, sahabat Miraset yang punya pertanyaan ini udah cukup banyak pertanyaannya, boleh dimasukin lagi pertanyaannya yang, masih mau nanya. Nah, Ferdian saya mau tanya, terkait dengan pengalaman pribadinya Ferdian nih. Mmm, kan tadi, Ferdian ada sempat share tuh, terkait dengan, return-nya Ferdian nih di bulan Februari, kemudian di bulan Maret. Mmm. Nah, buat Ferdian sendiri pribadi, itu butuh waktu berapa lama sih sebenarnya untuk, memperbaiki, psikologi gitu. Jadi untuk belajar bahwa ini nih caranya yang benar gitu, psikologi yang benar tuh butuh waktu berapa lama dari pengalaman Ferdian? Sebenarnya itu kan, Februari itu kan turning point-nya ya, titik baliknya. Sebenarnya itu saya udah mengalami loss itu udah sekitar berapa ya, 8 bulan atau 4 bulan dari September, ya 5 bulanan. Mhm. Cuma di situ titiknya adalah saya udah bisa analisa saham nih. Saya udah tahu cara memprediksi saham ini, ini bakal naik. Saya udah ikutin trading plan saya. Tapi yang kurang adalah ketika saya nggak, apa ya, nggak menikmati gitu, nggak menikmati proses trading-nya. Jadi akhirnya saya trading terus-terusan dan akhirnya saya nggak tahu gitu, akhirnya mengalami loss sebesar itu gitu. Jadi untuk berapa lamanya mungkin pada saat akhir bulan tersebut ya, pada saat mengalami loss terbesar itu. Oke, berarti kurang lebih, prosesnya sebenarnya sampai benar-benar tersadarkannya itu setelah bulan ke-5 berarti ya, Ferdian? Ya benar. Nah, ini mungkin beda-beda orang, Ya, beda-beda pengalaman, mungkin ada yang cepat sadar, tapi mungkin ada yang butuh waktu bertahun-tahun untuk sadar, tapi sahabat ngerasa intinya gini, psikologi itu, seperti yang tadi saya udah, tadi saya sempat ngobrol sama Ferdian sedikit. Psikologi itu sebenarnya kita tahu kok, yang betul tuh seperti apa ya. Jadi kayak kita tahu tuh yang ini tuh salah, ini tuh betul. Tapi ketika nyemplung, ketika masuk ke market, rasanya itu ilmunya semua bubar gitu ya di belakang. Tapi ada satu hal yang, menarik nih. Dulu waktu sempat ikut beberapa kali mentorship dengan mentor sebelumnya, itu ada satu nih, tips yang juga menurut saya juga menarik, yaitu katanya kalau misalnya trading itu kita tuh bisa kayak robot aja gitu. Jadi bener-bener nggak pakai feeling, yang tadi Ferdian juga sampein tuh, nggak pakai feeling, nggak pakai hope, nggak pakai regret, nggak pakai apapun. Jadi bener-bener sesuai dengan trading plan. Jadi kayak robot aja eksekusinya, jadi ya kita jadi lebih disiplin ya Ferdian. ya. Iya. Nah, Ferdian ini ada pertanyaan yang, mungkin ada banyak case-case ya kalau misalnya terkait dengan psikologi. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak ditanyain sama sahabat Mirasat adalah seperti ini, biasanya terkait dengan regret yang paling sering adalah kita udah ada trading plan nih, kemudian, kita harus cut loss karena ikut trading plan kita. Kemudian sahamnya naik lagi, bahkan naiknya sampai ke target profit kita. Kalau seperti itu kira-kira Ferdian gimana Ya kalau gitu sarannya? sih kayak udah bagian dari trading-nya, Bu. Jadi ya memang kalau misalnya kita udah analisis, udah trading plan-nya kayak gini, ya kembali lagi market yang menentukan. Jadi kita benar-benar apa ya, istilahnya tuh ya udah jangan menyesal. Soalnya saya sudah membuat trading plan seperti ini, ya udah kalau misalnya udah di titik cut loss ya udah. Ya walaupun pada akhirnya dia balik lagi gitu, setelah kita cut loss balik lagi, ya udah kita nggak usah sesalin gitu. Kita buat trading plan lagi, mungkin di situ ada kesalahan, mungkin ada kesalahan dalam analisis, mungkin kita kurang tepat ngelihat, lebih detail titik entry-nya di mana. Jadi lebih ke evaluasi aja sih kalau misalnya terjadi gagal kayak gitu. Jadi nggak perlu dikejar untuk masuk lagi ya Ferdian? Ya kalau saya sih nggak perlu ngejar, Oke, karena itu udah jadi apa ya, emosi-emosi kayak penyesalan, kayak berharap gitu udah masuk. jadi, seperti itu sahabat Miraset, jadi jangan masuk lagi, jadi paling enggak satu hal yang kita dapat adalah kita dapatnya belajar, bahwa evaluasi bahwa, oh yang kemarin, yang mungkin yang sebelumnya kita bikin trading plan itu mungkin ada kekurangannya, jadi kita bisa lengkapi lagi gitu. Jadi nggak perlu disesali. Nah, Ferdian kemudian nah karena, terkait sama trading plan jadi
kita bisa bilang bahwa psikologi yang bisa memperbaiki atau, yang bisa membuat psikologi kita betul adalah kalau kita sangat, disiplin kan intinya terhadap trading plan kita kan. Nah, Iya. mmm, terkait dengan trading plan ini, mungkin kan masih akan ada sering salah atau misalnya, tadi kayak Ferdian tunjukin itu juga beberapa kan masih salah gitu. Jadi ada yang betul, ada yang salah. Nah dari sisi Ferdian sendiri sebenarnya ya, trading plan itu kita harus evaluasi, maksudnya apakah semuanya betul atau salah kita evaluasi atau memang yang, salah-salah aja gitu? Justru dua-duanya harus kita evaluasi, Bu. Karena trading plan ini kan sifatnya apa ya, kayak itu hasil opini kita, sedangkan market yang menentukan kan. Nah, makanya walaupun itu benar atau salah, kita harus evaluasi lagi karena mungkin aja pada saat, evaluasi kita benar pada saat trading plan kita benar, mungkin aja kita bisa menentukan, "Oh, di sini nih kita harus lebih sabar gini, take profit-nya." Mungkin kalau salah, "Oh, gue salah di sini nih." Misalnya, oke belajar lagi, kayak gitu sih, Bu. Oke, jadi berarti sebenarnya semuanya kita perlu evaluasi ya? Iya, Jadi dalam satu hari itu akhirnya order yang done, yang semuanya yang udah berhasil kita buy dan, sell itu yang, kita semuanya kita evaluasi gitu ya, Ferdian? iya, Bu. Oke, Ferdian. Nah, pertanyaan berikutnya kalau misalnya terkait dengan misalnya nih udah kena mental banget nih gitu ya, udah trading berkali-kali, udah bahkan puluhan kali, udah psikologisnya udah nggak baik gitu. Dari sisi Ferdian sendiri ada nggak tipsnya supaya, kita bisa kembali percaya diri? Karena tentu saja sulit ya, apalagi kalau misalnya kita udah loss, berkali-kali gitu. Nah, biasanya yang unik dari setelah kita loss berturut-turut itu adalah apa ya, suatu yang susah kita untuk recovery gitu. Nah, mungkin biasanya tipsnya yang saya lakukan adalah kita coba dulu lot yang kecil. Jadi misalnya kita modal, Rp1.000.000 misalnya, oke kita turunin lagi ke modal 500.000. Kuncinya apa? Supaya kita tuh tidak meninggalkan market. Jadi supaya kita tahu gitu, oke market kayak gini, gua kesalahannya apa gitu. Jadi dari lot yang kecil tersebut, dari modal yang kecil tersebut, kita bisa membangkitkan percaya diri gitu, kayak gitu, Bu. Oke, baik baik. Nah, Ferdian ini terkait dengan trading plan, yang tadi, sempat disampaikan. Jadi, kalau ada nggak sih di kondisi misalnya Ferdian itu ngambil keputusan yang tidak, sesuai atau tidak ikut trading plan, pernah nggak sih? Gitu. Pernah sih, Bu. Apakah maksudnya trading plan-nya tuh, sifatnya dinamis atau sebenarnya udah pakem, udah ikut-ikut gitu? Pernah, Bu, pernah. Jadi, eee, biasanya trading plan itu biasanya mengikuti market-nya juga, Bu. Kalau misalnya market-nya, eee, langsung volatile gitu ya, biasanya emosi kan masuk gitu. Jadi kadang-kadang trading plan-nya nggak sesuai, cuma hasilnya profit. Cuma ya balik lagi ke situ sih, kita harus lebih disiplin. Cuma kan itu kan istilahnya ya satu satu kali setahun lah misalnya. Jadi hoki-hokian lah kayak Itu gitu. keberuntungan ya? Iya, keberuntungan, jadi begitu. Tapi yang paling baik adalah memang disiplin, ya? Ya paling baik disiplin. Iya, karena kalau misalnya semakin dinamis, ya itu tadi kata Ferdian, emosinya masuk jadinya nggak belajar-belajar, Mmm, nggak iya, maju-maju nanti jalan aja di situ. Jadi saking terlalu dinamisnya mmm, trading plan-nya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini ada yang nanya nih Ferdian. Nah, jadi katanya gini, dari Bapak Andri Setiawan, katanya kita udah, sebenarnya kita udah tahu katanya nggak boleh pakai emosi kalau trading itu nggak boleh baper. Tapi kan kalau misalnya market lagi jalan susah ya katanya. Gimana sih cara Mas Ferdian supaya bisa nyaman, ada tips nggak sih untuk nyaman pada saat trading? kalau nyaman dalam trading biasanya setelah saya melakukan transaksi saham gitu, saya langsung lihat, Bu, saya langsung lihat, portofolionya biasa, saya langsung lihat portofolio return-nya. Nah, dari situ saya biasanya udah langsung tahu nih, oke ini misalnya rugi, Bu, ya, misalnya oke ini udah rugi segini, oke berarti gua harus apakah lanjut untuk bisa menebus loss, apakah ini tuh udah sampai batas loss yang saya terima hari ini gitu. Jadi sebenarnya untuk titik nyamannya tuh berbeda-beda, cuma kalau untuk saya setiap kali transaksi saham, saya lihat portofolio return. Gunanya supaya kita bisa memonitor diri saya sendiri, supaya emosi itu tidak tidak langsung masuk. Jadi lebih lebih rasional aja ketika saya melihat portofolio return.
per saat itu. Nah, Ferdian jadi penasaran, kalau misalnya Ferdian sendiri, dalam mengamati, saham ya, portofolio yang dipunyai dalam satu kali trading tuh biasanya berapa saham? Atau khusus, mantau satu saham aja? Kalau saya biasanya lumayan banyak sih, biasanya, kan saya dari sebelumnya kan udah ada banyak pantauan ya. Jadi tergantung market ya, kalau misalnya marketnya lagi bagus, lagi ada saham yang potensinya banyak, jadi saya biasanya bisa 5 sampai 10 saham yang saya masukin gitu. Tergantung, tapi Dalam sat ya dalam satu hari misalnya. Jadi ketika misalnya di transaksi kelima saya udah nyampai loss maksimal saya, misalnya kan loss maksimal saya 5%, ya udah saya berhenti trading per saat itu juga walaupun saya melihat saham-saham yang bagus gitu. Oke, berarti bisa mengamati lebih dari satu saham gitu ya, Ya, Ferdian. Dan juga mungkin sahabat Ngeraset juga kita sebenarnya ya, dalam trading ini akhirnya masing-masing mentor, masing-masing orang punya style yang beda-beda. Jadi, tentu pastikan juga, kita menemukan siapa diri kita ya. Jadi, itulah kenapa, trading ini jadi salah satu ilmu yang sangat-sangat, kita bisa bilang bahwa bukan ilmu pasti, jadi itu karena masing-masing orang mungkin punya style sendiri, punya tingkat kenyamanan sendiri untuk trading. Jadi, tadi salah satu masukan dari Ferdian gitu ya, kemudian mungkin nanti ada view dari Om Ben, ada view dari Michael Yos, tapi penting banget kita untuk tahu, style kita, nyamannya kita sendiri ya, Ferdian. ya. Iya. Nah, Ferdian, pertanyaan berikutnya nih, Ferdian, ini salah satu juga, kalau misalnya tadi, kalau misalnya kita udah loss, misalnya kayak tadi Ferdian, di awal atau enggak misalnya 1 jam sesi, itu posisinya udah loss, cukup besar nih, misalnya udah yang di batasannya Ferdian, misalnya tadi 5%. Berarti setelah itu udah, nggak trading lagi atau tetap nyari potensi saham lainnya? Kalau saya sekarang saat ini sih, saya langsung berhenti, Bu. Karena pengalaman saya dulu-dulu tuh ketika udah loss gede tapi masih lanjut lagi, otomatis saya udah nggak rasional lagi, karena saya udah ngelihat, ini pasti profit, ini pasti naik gitu. Jadi udah nggak rasional lagi. Jadi lebih baik saya langsung berhenti pada saat itu juga, nggak apa-apa saya nggak menikmati trading sampai akhir sesi juga nggak apa-apa. Yang penting saya tetap menjaga pertumbuhan, aset kita, gitu. Oh, oke oke, menarik. Berarti jadi supaya nggak jadi ajang balas dendam ya, biasanya kan gitu ya kalau udah minus, Iya, betul. berikutnya harus untung harus untung, Mhm. tapi malah ini. Oke, berarti Ferdian membatasi, oke kalau hari itu loss sudah segitu, udah direalisasikan, ini udah realize kan ya berarti ya Ferdian? Iya, ya udah. Realize misalnya 5% gitu ya, udah stop. Berarti mau marketnya naik, kayak gimana pun udah stop gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ferdian, ini ada, sebentar. Jadi, ini yang nanya tentang, jam berapa nih Ferdian, tadi banyak. Tadi kan Ferdian ada sempat sampein, kapan harus agresif, kapan harus waspada. Nah, kalau menurut Ferdian sendiri ini teman-teman di sini banyak nanya, di jam-jam berapa aja sih sebenarnya peluang, market itu bagus? Biasanya peluang market bagus itu di jam-jam emasnya itu 30 menit pertama, terus 30 menit terakhir juga, kalau nggak di awal sesi 2 juga. Nah, biasanya di situ tuh peluangnya sangat bagus. Jadi kita bisa melakukan agresif gitu. Jadi ketika melihat saham-saham yang naiknya kencang gitu, kita bisa melakukan agresif dengan, eee, langsung menentukan entry yang tepat gitu. Oke, baik baik Ferdian. Nah Ferdian, jadi keinget tadi kan kita ada bahas 4 kesalahan nih, 4 dosanya ya, dosanya Iya. trader itu ya, fear, greed, regret, sama hope. Dari sisi Ferdian sendiri, dari keempat ini sebenarnya yang paling bahaya yang mana? Atau sebenarnya semuanya sama-sama bahayanya? Sebenarnya semuanya sama-sama bahaya, cuma yang paling bahaya adalah fear, ketakutan. Karena kalau misalnya kita udah ketakutan karena loss berturut-turut itu, kita jadi nggak pede untuk, menjalankan hasil analisa yang kita buat. Jadi kita ragu-ragu. Jadi misalnya, "Duh, ini masuk nggak ya?" Akhirnya hilang momentum, akhirnya udah naik gitu dan akhirnya lanjut ke kesalahan berikutnya menyesal. Sebenarnya awal mulanya di ketakutan ini memang. Oke, berarti fear itu yang harus dihadapi ya, dan itu biasanya kalau misalnya kita udah, loss berkali-kali, nah mulailah fear itu muncul ya? Ya, benar. Nah, yang muncul berikutnya adalah kalau misalnya kita udah percaya diri berlebihan adalah greed gitu ya. Mhm.
Oke, baik baik. Ferdian, ini ada pertanyaan, Ferdian. Kalau tadi kan banyak yang nanyain tentang, cut loss nih, kalau sekarang yang target profit. Gini, kalau misalnya kita udah punya target, ini misalnya ada target 3% per hari, tapi misalnya di sesi 2 tuh baru dapatnya 1% atau bahkan justru nggak untung atau 0, sekian persen Hmm. cuman cukup nutupin fee. Nah, kalau dari sisi Ferdian sendiri, apa yang Ferdian lakukan? Kalau yang saya lakukan sih, ya udah tetap apa ya, merasa cukup dengan apa yang diterima gitu. Karena nggak selamanya apa yang kita targetkan itu pasti tercapai gitu. Kadang-kadang kita juga harus ya kayak tadi mengerti kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Kadang kalau misalnya kita tetap kekeh nih, mau dapat pokoknya sehari 3%, walaupun marketnya nggak bagus, ya hasilnya bisa jadi rugi, malah akhirnya ke target ruginya itu. Bahkan kita apa ya, kita berhak untuk diam gitu, berhak untuk tidak trading supaya untuk menjaga konsisten profit itu. Nah, Ferdian, kalau misalnya kalau dari sisi Ferdian sendiri ya, Ferdian kan berarti kan trader. Apakah, Ferdian itu portofolionya itu yang, artinya pagi misalnya nih beli dan ketika akhir sesi itu pasti habis semua atau ada yang disimpan sebenarnya? Sebenarnya kalau saya sih kan scalping ya, kalau scalping itu ya bersih sih, apa, portofolio. Jadi sekali masuk ya langsung keluar, kayak gitu. Jadi nggak ada yang saya sisain biasanya. Oke, berarti makanya, kalau misalnya di sesi 2 posisi apa, posisi untung berapapun itu pasti habis semua barangnya ya gitu ya, Ferdian? Ya pasti habis. Karena kalau misalnya yang saya alami gitu, kalau misalnya saya tahan gitu, akhirnya saya nggak bisa tidur mikirin, "Besok naik nggak ya? Besok naik nggak ya?" Jadi agak ada perasaan lagi berharap gitu, dan akhirnya bisa merusak kalau misalnya besoknya turun, nyesel, kayak gitu sih. Lebih menjaga emosi karena kita tahu psikologi kita diri sendiri kayak gimana. Jadi kita harus kenal diri sendiri sih. Jadi sahabat Miraset abis, abis trading itu ya, abis, jadi trader itu sahabat Miraset bukan cuma dapat uangnya, tapi juga dapat psikologinya gitu ya. Ya. Sekalian berobat jalan gitu. Oke, kita lanjut lagi ya.